channel di agenda Kamis Bisnis. Walaupun ini tappingnya kita hari Senin tanggal 14 Februari. Selamat Anda melakukan Valentine di Arab dengan dunianya. Tamu kita kali ini nama saya lupa, tapi saya sering memanggil beliau dengan nama Kak Eva. Kenapa kita hadirkan hari ini? Sebenarnya udah lama, sudah 1 tahun yang lalu dirancang untuk pertemuan ini. Tahun gila nih, setahun loh saya meminta waktu beliau karena itu salah satunya beliau adalah webmaster. Ya, sekitar itulah. Oke, kenalan dulu. Nama lengkap, alamat, rumah, status. Oh, perlu diperkenalkan. Tapi saya keywordnya satu ya, karena saya berrelasi dengan beliau tentang dunia website. Saya minta bantuan dia banyak hal untuk sama ya. Ya, halo, salam kenal. Saya Silvana, biasa dipanggil Eva. Eva. Ya, terus Silvana tok. Silvana Fadri. Itu koyo judul film atau lagu? Pemain Mas. Pemain film. Aktris. Oke, oh iya. Saya sing raga berarti. Zaman rapenok. Saya zaman tua. Saya juga heran kok Mas Teddy itu mau manggil saya itu kenapa ya? Apa menariknya saya, Mas? Karena gini, salah satu yang selama ini ya kalau saya bicara website. Itu kebanyakan cowok. Oh, masa sih? Kebanyakan yang relasi saya. Jadi ketemu mas-mas, tolong dibantu untuk membuat website, tolong. Nah, itu kebanyakan laki-laki. Okay. Jarang saya menemui, bahkan ya jarang banget menemui di kantornya teman saya yang laki-laki itu ada perempuan yang bekerja. Masa? Ini serius, ada beberapa. Mungkin karena nggak tega mereka suruh. Nggak ngerti, mungkin karena mereka belum punya istri. Atau apa nggak ngerti ya? Karena website KNPI cowok atau website apa itu lagi ya? Yang desa itu kades cowok juga. Saya baru ketemu perempuan untuk Anda mengurusi website. Tapi bukan karena perempuan kan? Bukan. Milih tapi saya karena buat keahliannya untuk kemudian dalam nah ini yang menarik. Sejauh ini fine kan berarti? Artinya begini, kalau kita bicara bukan perspektif gendernya ya, tapi bahwa kemudian ya setara atau sebenarnya ya, pekerjaan ini bisa dilakukan siapa. Nggak usah dikhususkan gitu loh. Oke, tinggalnya di mana toh? Saya di Jogja Mas. Oke. Dekat keraton. Orang keraton, orang dalam keraton. Enggak sih, cuma deket aja. Raden atau orang dalam ya. Sebentar, ini saya bawa cemilan. Cemilannya mau ditampilkan. Oke, mau dibawakan oleh-oleh. Tapi kita ngobrol-ngobrol bentar. Jadi itu teman-teman yang melatar belakangi 1 tahun 2 tahun, ya 1 tahunan lebih yang lalu dia bawa aja nggak apa sambil duduk. Itu saya memang mengajak beliau untuk ngobrol-ngobrol karena kebanyakan yang saya temui sebagai teman-teman yang mengelola website, domain hosting dan seterusnya termasuk webmaster tuh kebanyakan teman-teman saya tuh laki-laki. Nah, ketika bertemu dengan beliau, wah luar biasa Anda sebagai leadnya atau head office-nya. Enggak sih, sebenarnya ownernya. Sudah ada. Oke, sekarang ceritakan kapan Anda mulai terjebak dalam dunia laba-laba hitam itu? Oh, oke. Jadi gini Mas, ini monggo loh. Ini di ceritanya apa ini? Ini. Oh, ini sorry sponsor Valentine, produk sendiri. Ini iya, produk. Ini coming soon. Oke, coming soon. Bro ngono beli, Bro. Berarti tahun depan nih berarti ini kita jual. Ini. Jadi awalnya ini biar kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya saya basicnya kan desain grafis Mas. Aslinya desain grafis. Desain grafis saya mulai aktif itu sekitar udah lama, udah dari aku kuliah lah ya. Untuk desain grafis. Sempat kuliah di desain grafis. Iya, aku emang ambilnya Diskonvis. Diskonvis mana itu? Kalau sekarang namanya STSRD yang ada di Taman Siswa. Dulu yang zaman aku. Tungkak itu. Tungkak itu kiri jalan itu. Ya. MSD bukan. Bukan. Oh, beda lagi. Dulu kalau zaman aku itu masih di Wirobrajan. Tapi sekitar tahun berapa ya? Tahun 2008 apa berapa itu pindah ke Taman Siswa. Itu sebelah utaranya Mas. Jejeran itu ya. Itu saingan. Iya, di situ. Oke, saya tahunya yang gede karena tulisannya gede dia. Tapi emang zaman waktu itu kan desain grafis orang masih bingung ini apa sih, pekerjaan apa, masih dikit lah gitu yang paham. Kayak poster kok pakai desain. Nah, kayak gitu. Terus kan kenapa kok saya terus masuk ke web ya? Aku tuh mulai aktif di web itu 2015-an atau 2016. Itu. Awalnya sih pertamanya buat untuk aku sendiri. Jadi website untuk mempromosikan produk aku sendiri, desain aku sendiri gitu kan. Itu website khusus untuk memproduksi desain-desain garapanmu? Iya, awalnya gitu loh. Tapi ternyata saya lihat efektivitasnya bagus di sana. Untuk websitenya? Yoi, karena gini,
efektif kan sekarang daripada kita bikin brosur yang sebelumnya kita masih konvensional pakai cetak ya. Terus dengan website itu kita dengan mungkin biaya yang jauh lebih murah tapi bisa lebih internasional. Sampai kemana-mana ya. Siapapun asal tahu alamat.com kita atau .net kita udah nyebar kemana-mana gitu loh. Siapapun bisa akses gitu loh. Dunia ya. Cuman bedanya emang kalau brosur itu kan sekali sebar ya. Tapi kalau kayak website itu harus dilanjutkan, harus kalau gitu. Dan satu lagi yang bikin saya terus akhirnya merasa lebih prefer ke situ karena aku menganut ini Mas, minim sampah Mas. Oke. Nah, minim sampah jadi nggak nempel-nempelin, nggak ngotor-ngotor. Iya, dan nggak banyak buang kertas. Apalagi kebanyakan kalau misal bikin brosur itu kita pakai laminasi, glossy, doff itu ya. Satu mahal, yang kedua untuk terurainya kan susah gitu loh. Kalau tanpa finishing itu tuh kayaknya kok nggak bagus gitu loh. Nah, saya sih sebenarnya nggak nyalain itu ya, itu ada bidang-bidang yang emang memerlukan cetak gitu ya. Aku nggak nyalain. Gitu ya. Tapi yang sifatnya nggak long lasting, kenapa sih nggak dialihin ke digital? Ke digital atau ke website gitu loh. Karena sebelumnya kan aku kayak nanganin undangan itu kan fungsinya cuma berapa menit maksudnya cuma berapa waktu sebentar lah. Kan gitu. Cuma sekali doang. Cuma dibaca udah buang. Bisa jadi dibuang atau kemungkinan kecil lah disimpan gitu loh. Jarang banget nyimpen. Makanya aku ini menarik nih buat aku, efektif gitu. Awalnya itu Mas, akhirnya malah keterusan. Bentar, kalau bicara desain grafis kemudian larinya dulu awal-awalnya poster, saya jadi teringat poster film zaman dulu, lukisan. Wah, itu menarik. itu pakai kain seru. Apakah hal itu kemudian menjadi dasar dirimu untuk terjun ke poster juga atau enggak sebenarnya? Aku tuh memang mungkin sebenarnya kalau sekarang aku bisa bahasakan, aku kreatif lover ya. Oke. Jadi apapun yang kreatif tuh aku suka, aku mencintai itu apapun bentuknya. Oke. Ya kan? Nah, kebetulan waktu aku SMA itu aku kepikiran, awalnya malah aku pengen ke arsitek loh Mas awalnya. Wah. Awalnya gitu. Pokoknya yang hubungannya sama arsitektur karena tapi juga mirip ya? Enggak, karena yang populer itu dulu kan pekerjaan-pekerjaan macam begitu gitu loh, insinyur, dokter, semacam itu. Desain grafis itu dulu dipandang malah belum tahu ya? Desain grafis itu apa. Aku waktu itu ya. Terus sampai akhirnya ketemu temen nyaranin mendingan kamu kenapa enggak ke jadi awalnya sempat mau ke interior dulu aku dari arsitektur terus ke interior tapi tapi ternyata saat aku ngelihat brosur interior aku jadi ke distract ke diskonvis Mas. Ternyata ini kok lebih menarik gitu. Akhirnya aku masuk ke situ Mas, lebih komplit gitu loh. Lebih komplit karena walaupun kemudian membuat desain, kemudian bisa desain interior juga, duitnya banyak. Jadi sih. Padahal ya sebenarnya butuh ilmu juga buat jadi desainer interior. Tetap harus. Tapi gini, mungkin sambil diminum loh. Iya. Silakan. Ini apa sih, coklat atau kue atau gimana ceritanya? Ini produksi sendiri. Gosong enggak? Belum dipublish ya. Enggak ya. Coklat atau apa sih? Coklat ini. Monggo. Bentuknya love loh. Silakan. Teman-teman bisa membelinya di nomor sekian. Nanti ada fotonya ya di Instagram saya, di follow ya. Oh iya, enggak apa-apa loh. Sebelum saya lupa, nanti kalau teman-teman tertarik dengan keahlian beliau, Kak Eva ini untuk kemudian website untuk membuat website, desain dan seterusnya, bisa kontak di Instagramnya yang beralamat di @Silvana Fadilah. Nanti di sini ya. Lengkapnya itu Silvana Fadilah. Jangan lupa nanti tanya berapa jasanya. Mahal pasti. Kalau hasilnya enggak bagus, sih, relatif sih. Kalau hasilnya bagus tuh semahal apa pasti dicari orang. Kalau aku prinsipnya kalau dari dulu dari zaman cetak itu kalau bikin desain tuh unpredictable Mas. Malah. Jadi enggak ada. Aku tuh orangnya maksudnya gini loh, bukannya enggak ini karena aku menyesuaikan sama kemauan si kliennya atau si customernya gitu loh. Oke, bisa mengikuti kadang pecinta kucing yang tak bikin nuansanya kucing, pecinta motor tak bikin nuansanya motor. Kayak gitulah. Hampir website juga kayak gitu. Sepertinya ini perlu kita request poster yang beda.
Oke, Modus ya. kita balik lagi dulu. Modus. Kembali sejarah beliau tadi yang awal mulanya kemudian masuk di sekolah desain ya. Itu awal mula sebelum ke website. Yoi. Ketika kemudian melihat situasi saat itu kan kemudian katamu bahkan desain belum dilirik sama sekali. Kalau saya kacamata saya sampai sekarang kita bicaranya desain grafis masih sebelah mata atau penyerta. Enggak lah, kalau sekarang udah Beberapa orang masih menganggap itu mungkin ya. Enggak, tapi kemudian kenapa feelingnya saat itu kemudian memutuskan lebih ke desain grafis? Saat itu artinya kemudian apakah memang ada sesuatu yang menarik dari sisi itu? Aku simpel sih, banyak yang bisa dipelajari di desain grafis. Tentang apanya kalau apapun yang menarik? Kalau Yang paling bagus, yang paling urgent, yang kemudian ketika aku nggak ngerti apa tentang desain grafis, Anda menunjukkan ini, oh iya. aku tuh pertama kali mengenal komputer, aku jatuh cinta, Mas. Komputernya. Maksudnya, ini sistem keren banget gitu loh. Ya. Yang misal kayak aku pertama tahu tuh SMP ya. Tentang komputernya ya, Iya, penggunaan. maksudnya mulai menyentuh gitu loh. Kalau kayak di TV segala macam kan udah banyak, kan beda ya, nggak kayak zaman sekarang. Orang anak kecil lahir udah langsung lihat gitu. Ya. Nah, pas itu tuh aku begitu udah kenal itu udah kayak kecantol banget itu loh. Apalagi aku sampai tahu ada aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat desain yang full color gitu loh. Yang aku kenal dari kecil tuh sablon, airbrush, Itu kayak gitu-gitu kan. tadi yang mau tak tanyakan belum terjawab itu loh sebenarnya, apakah ketika saya jadi melempar pertanyaan dulu poster film di bioskop itu karena saya masih ingat masa kecil saya diajak ke bioskop sama ayah saya Senopati, Mataram zaman itu tuh pakai kain dan itu bener-bener lukis, setahu saya lukis tangan gitu ya. Iya. Tidak ada teknik sablon. Sebenarnya itu dikit lah. Gini ya Mas. Apakah kemudian dalam rangkaian kehidupanmu itu memang ada proses mengenal itu semua ya? Nah, ini ada satu kedua ya. Aku bukan berarti terus menjelekkan itu ya Mas. Iya, enggak. Jadi Itu kan intinya, proses ya, intinya aku senang mempelajari banyak hal. Mungkin kalau waktu itu saat aku SMP itu aku ngerasa excited bahwa ih seru ya, ini alat bisa nyimpen loh. Yang setahuku sebelumnya kalau ngetik kita komputer tuh ini maksudnya. maksudnya bisa nge-save loh. Kalau kita capek bisa ngelanjutin besok. Itu simpel banget kan gitu loh. Nah, terus sampai ke situ aku mengenal zamanku dulu itu ada Banner Mania, Print Master. Mungkin anak sekarang nggak ngerti lah. Aku nggak ngerti itu Banner Mania. Apa tuh Print Master? Aku masih DOS dulu. Print Master tuh jadi kayak Itu ngeprint. Jadi kayak bikin tulisan, bikin sign, tapi dia masih dot matrix Mas. Printnya masih yang kalau sekarang buat nota yang krek. Gitu. Itu aku sudah ngerasa itu canggih banget zaman aku. Jadi, nah ini bersyukurnya aku ada di generasi milenial karena termasuk generasi milenial. Generasi milenial Jadi itu pertama kali. benar-benar ngerasain dari primitif lah kasarannya sampai akhirnya yang zaman sekarang itu loh Mas. Dari analog ya. Jadi banyak keterkejutan tiap waktu gitu. Ada yang baru lagi gitu Mas. Tapi sebelumnya memang mengenal itu ya, mengenal dunia sablon, dunia lukis ya, gitu. Tetangga atau apa kan gitu, beberapa pada. pakai manual. Dan aku seneng gitu pakai lihat. screen. Nah, itu aku udah lihat walaupun aku secara teknis aku belum bisa ya. Nah, tapi kan aku maksudnya belum bisa ahli gitu loh. Nah, waktu itu ya terus akhirnya aku ngerasa bahwa kenapa aku milih desain grafis itu aku dapat semua gitu loh yang aku sebelumnya ngerasa ini keren, yang tadinya aku cuma bisa ngeliat itu kita bisa mempelajari dan praktik mengerjakan gitu loh. Itu spesial sih aku pikir, dan sampai sekarang pun aku tetap masih excited sama hal-hal yang sifatnya kreatif, apalagi sekarang kan terbuka atau internet dan lain-lain. Itu apa ya, kayak makanan buat pikiran gitu loh Mas rasanya. Tapi gini, apakah saat itu ya kuliah itu tadi kemudian masuk desain grafis, apakah kemudian saat belajar desain grafis saat kuliah itu juga sudah ada orderan atau bagaimana yang kemudian ternyata ini kalau kemudian saya tekuni suatu saat akan wow untuk saya. Jelas sekali gitu. Kalau waktu mau masuk kuliah ya kan jawabannya itu komersial dong pasti. Iya pasti tujuannya ke arah komersial ya. Maksudnya walaupun pada prakteknya kayak orang-orang di dunia kreatif itu asal wong seneng kita kita orang udah suka tuh kita udah happy gitu loh.
Tapi tetap unsur kebutuhan ekonomisnya kan juga kalau bisa ya harus sih Ada gitu. manfaatnya gitu ya. Gitu loh. Pas kuliah sudah ada yang suruh buatin gitu. Kalau Poster. aku sempat kalau zamanku dulu logo sih. Aku kan Logo. dulu emang seriusnya sangat suka sama logo. Ngomong-ngomong tentang logo ini teman-teman, kalau zaman itu bahkan lomba-lomba membuat logo saja itu adanya puluhan juta. Nah, kemudian perusahaan membuat logo itu sesuatu yang menjadi simbol perusahaan pasti mahal harganya. Karena logo Pernah apa itu kalau pengalaman ada bank, tapi bank-bank daerah gitu. bank daerah berapa kali ya? Tahun berapa ya? Paling 100.000 tapi tahun itu ya, jadi bisa beli komputer, Aku bisa langsung beli beli motor. pizza, Mas. Nah, beli pizza bro. Pizza saat itu sulit dicari di Jogja. Itu Langsung. tahun berapa ya? Aduh itu Sekitar 2000. 2000. Nah, 2000 ya. Sekitar Berapa? 2000 itu cari pizza di Jogja susah, adanya Ya enggak juga kali. kan saya orang desa jadi kan susah, harus Kalau aku bersepeda ke kota. karena pengen banget. Naik bus Aku pengen kota, banget. gitu. Pengen beli pakai uangku sendiri. Oke. Dulu adanya di mana? Di Tugu ya. Iya. Nah, dulu Nah, di itu Tugu. masih tahu. Tahu tapi kan setelah tersesat naik bus kota. Oh. Kalau naik sepeda nyarinya susah. Enggak hunting. Dulu satu-satunya setahu saya pizza itu ada di Tugu itu. Ya, dulu ya. Kalau sekarang kan bikin di mana-mana sendiri. ada. Saya sekarang Sekarang di besok rumah pesen aja ada. coming soon ya. Loh, ada mau desain grafis atau tukang masak. Aku jelas saya ada Jangan salah. Ya, pastry ya jangan. Jadi kemarin pas COVID itu ada serunya, beberapa desainer itu nggak sengaja bikin sambal, Mas. Oke. Desainer bikin sambal. Desainer bikin sambal itu pas COVID Kompetisi? kemarin. Nggak ngerti, aku tiba-tiba nemu. Tak pikir kompetisi. Wah, ini beberapa Bersama. desainer pada bikin sambal, termasuk Bersama saya, desainer. Mas. Sambalnya namanya apa ini? Hmm? Perbuatan Anda tadi sambalnya namanya kan ada sambal korek, sambal Oh, bawang, sambal teri. Sambal teri saya. Teri. Saya spesial Kita rasa. sukanya sambal teri. Terinya diambil dari laut mana? Pertanyaannya. Ya, dari laut. Nah, Ini selatan loh yang atau- ini loh yang selatan dekat ada, utara. Taman Budaya itu loh, utara Taman Budaya itu. Dari laut Beringharjo. Nah, itu saya ini apa mancingnya di sana. Oke. Heeh. Diminum loh santai loh. Oh, iya. Tapi memang masa-masa yang diceritakan Kak Eva ini menarik karena perpindahan dunia analog ke digital. Jadi mulai ada Facebook, Wah, itu Facebook tuh hitungannya baru ya. baru tuh Facebook. Sebelumnya Friendster. Friendster. Tapi aku nggak ya sebentar sih. Belum, baru itu ya, dua itu ya sosial media yang cukup Sebenarnya sempat ada Multiply, populer. terus Oh iya, Multiply itu kayak blogspot itu ya. Ya. Akun saya dihack. Oh ya. Oke, lah cerita aja. Jadi kalau apa namanya kalau sebenarnya aku di website itu kan setelah Facebook ya. Oke. Jadi Facebook Nah, itu sebenarnya prosesnya kemana ini biar kesana pelan-pelan. Jadi kalau- saya kan memahami Anda kuliah di desain grafis. oh dari kuliah ya. Memanfaatkan sosial media, ada Facebook, ada mungkin Friendster atau apa untuk kemudian publikasi. Ini aku bisa Jadi desain. gini Mas, kalau pas awal kan aku bikin namanya Sinergi kan. Sinergi Perusahaan? kreatif, Sinergi kreatif. CV. Itu sebenarnya PT. rumah sih, rumahku tuh Oke. namanya Sinergi, tapi di bawahnya ada petani, ada Sekarang ini si ya. makanan-makanan itu gitu. Nah, itu awalnya aku sebelum ada era-era internet kayak gini, yang internet udah ada, cuman masih belum semua orang pegang. Bisa akses juga. Atau Dulu di warnet. Iya benar. Nah itu aku memang kecetak. Jadi spesialisnya aku kecetak. Zaman dulu tuh nggak ada orang jual desain gitu tuh, mungkin kecil ya kemungkinan. Belum. Mungkin ada tapi pas aku enggak gitu. Jadi aku benar-benar tanggung jawab. Apalagi produk atau desainku itu agak rumit mas. Oke. Jadi biasanya kalau misal orang membeli desainku itu kesulitan di saat produksinya. Karena teknik cetak. Karena Teknik aku cetak. pasti agak rumit. Nah, karena desain dan cetak itu dua hal yang berbeda. Ya. Ya teknik gambarnya itu loh, warnanya. Ya. Misal cuttingannya Kalau harus gimana, terus ukuran kertasnya, pilihan kertasnya kayak apa, itu kan. Terus mau cetaknya di mana, itu kalau saya kan emang spesifik banget gitu loh. Oke. Wah kalau lihat di Instagram saya makanya scroll ke bawah Nanti itu jangan ada lupa. karya saya Yang pertama kali di situ? 2005. Enggak, aku mulai Di 2005. Facebook ya? Enggak, yang di Facebook malah ada. Banyak. Tapi yang di Instagram scroll ke bawah itu ada karyaku beberapa undangan lah, undangan pernikahan. Undangan pernikahan itu kan sebenarnya kebutuhan personal ya, kebutuhan domestik gitu loh. Tapi aku berusaha gimana caranya itu karena orang yang menikah itu kan
apa ya, proses atau misal tahapan dia untuk aktualisasi diri kan sebenarnya. Waktu itu kalau sekarang orang aktualisasi diri bisa kapan aja. Tapi kalau waktu itu salah satunya itu melalui misal undangan atau acara pernikahan atau ulang tahun atau apa itu proses mereka aktualisasi diri. Nah, aku menawarkan desain yang berkarakter kamu, berkarakter Anda. Jadi setiap kali bikin undangan itu beda, Mas. Macam-macam. Tergantung kliennya ya. Iya, ada yang bentuknya. Berarti apakah Anda membaca klien Anda? Oh, iya Agak dong. semi paranormal gitu. Aku enggak. Anda kalau undangannya dikasih burung pipit, nah. Mungkin kadang malah buat curhat, Mas. Oke. Iya. Nah, itu saya begitu ya. Pokoknya di percetakan, main cetak lah. Bahkan sampai sekarang pun saya sebenarnya masih sesekali cetak masih untuk kebutuhan-kebutuhan. Misal kayak buku kemarin Mas, apa gitu. Tapi kalau kenapa saya terus pindah ke website ya tadi alasannya. Pertamanya bikin untuk promosi saya sendiri, yang kedua saya ngerasa wah ini sangat efektif karena ya nomor satu adalah minim sampah. Oke, saya coba memahami bahwa kemudian bukan berarti meninggalkan proses cetak ya, tapi kemudian banyak desain, kemudian salah Pilihan satu lah. membuat portofoliomu itu dengan membuat website. Berarti saat itu Anda klien untuk membuat website itu sendiri, Anda isi dengan konten-konten karya poster atau desain grafis Anda. Iya. Oke, di titik itu. Kemudian kenapa kemudian mengembangkan diri jadi apa namanya sekarang dia punya namanya petani. Petani website. Pertamanya saya bikin aja. Awalnya bikin website untuk saya. Itu tahun berapa bentar? Kalau mungkin saya mulai serius tuh 2016 ya. 2016. Itu berarti Anda langsung borong hosting dan domain atau gimana ya? Oh enggak. Atau apa sih saya bukan broker Mas. Yang saya apa ya? Karena gini ya, kalau saya tuh apa adanya. Jadi misal mungkin ada ya yang banyak toh kayak adalah vendor-vendor yang jadi broker. Jadi dia ngerasa bahwa oh ini traffic nama ini bagus, aku beli, ntar habis itu dimahalin. Nah, kalau aku enggak sih, aku sayang untuk investasi kayak itu gambling kayak judi jatuh menurutku ya. Karena aku tapi bukan binary loh. mungkin ada yang emang jitu itu ya. Mungkin saya nggak jitu. Jadi saya nggak berani sama untuk modalnya beda nanti. Bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau untuk modal nggak begitu sih Mas. Kalau dibanding sama penjualannya nanti. Iya. Aku sebenarnya cuma berpikir logika kecilnya begini loh. Kalau kemudian di kehidupan ini di realnya itu kan kita beli tanah ya. Ya. Tanah di jalan Era Kartini, tanah di jalan WR Supratman dan seterusnya itu kan sama loh, beli website. Sebenarnya. Domain tedikosari.com sudah dibeli orang, silahkan dibeli. Tapi kalau kalau domain itu lebih ke keberanian kita sih kalau aku. Oke. Jadi adalah salah satu grup band misal pernah ya. Itu dan ada beberapa merek-merek terkenal itu udah keduluan diambil broker. Oke. Seakan-akan nama itu setengah disandra lah. Kalau kamu mau tebus berapa gitu. Kayak kemarin tuh aku tanya itu ada kan? Ternyata udah dipakai. Nah, tapi ada vendor-vendor tersebut atau perusahaan-perusahaan tersebut ada yang mau bayar. Tapi ada juga yang ngapain? Kita juga bisa cari nama lain misal gitu. Jadi itu kembali ke mereka masing-masing, kembali ke istilahnya enggak jaminan lah gitu loh. Contohnya aja kayak Facebook. Facebook itu namanya kan sebenarnya sangat bukan hal yang sering kita temui sebelumnya kan nama itu gitu loh. Facebook buku muka buku ya kan gitu loh. Tapi sama si marknya dibikin gimana cara kita jadi edik sama si Facebook itu sampai sekarang tahu sendiri sudah mau bikin apa dunia baru dunianya yang lebih serem lagi itu kan. Besok kita bahas di edisi selanjutnya. Saya berencana dengan beliau itu di 3 sesi karena pemahamannya tentang dunia web. Emang cukup 3 sesi? Harusnya 10. Satu sesi berapa ini? Berapa menit? Gitu Mas. Tapi ini ngobrol-ngobrol sebenarnya kan Salah satu kenapa saya memaksa Anda itu kan sebenarnya sudah 1 tahunan yang lalu saya sudah membayangkan sebelum Mark Zuckerberg mengeluarkan metaverse itu saya sudah membayangkan ada dunia lain di luar dunia ini gitu. Kita sudah terjebak di dunia media sosial. Di media sosial itu kadang-kadang karakter orang berbeda. Itu menurut saya ya. Saya ketemu face to face dengan Anda begitu. Tapi di medsos, Anda bisa bicara begitu puitis. Itu saya
Itu orangnya kalau di malah medsos lain. malah kadang orang kejebak Mas. Nah makanya ada juga yang di Facebook kalau ketemu orangnya biasa aja, tapi di Facebook, oh ini orang ganteng banget, cantik banget, parlente ya. Ternyata ketemunya sama tukang sapu seperti saya. Gila tuh. Ini perasaan ketika 1 tahun yang lalu belum ada itu metaverse, saya belum pernah dengar, tapi saya sudah membayangkan ada dunia lain di dunia media sosial yang ternyata Mark itu orang hebat menurut saya, futuristik ketika dia sekarang tahun ini mengeluarkan metaverse ya. Walaupun identifikasinya mulai muncul di meta universe-nya Marvel. Nah, itu kan kita sudah ditanami dulu sama Hollywood itu. Nah, saya makanya kan kayak kejadian film 2012 kan kita udah di atmosfernya udah dibikin dulu kan. Udah dunia lain di dunia gitu. Itu. Nanti kita bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Kita kembali dulu ke kenapa gini. Jadi kenapa kemudian yang menarik itu istilah yang dipakai oleh Kak Eva ini adalah petani website. Sementara kalau saya memang anak petani biasa nandur. Cebol ning sawah, baca ning sawah kan. Pada prinsipnya tuh karena aku mau tanggung jawab sama apa yang aku bikin. Jadi kadang orang yang misal mengerjakan atau aku buatkan website atau customer itu mungkin ada yang bisa mengelola sendiri. Tapi jauh lebih banyak yang tidak sempat. Bukan berarti tidak bisa. Kadang mereka bisa tapi tidak sempat gitu. Nah, saya kasih peluang itu, saya kasih menawarkan ke mereka untuk kita nanti bisa kita bantu di situ gitu loh. Apalagi basicku kan desain grafis. Nah, makanya misalnya untuk kebutuhan macam banner atau misal copyright. Kalau copyright biasanya dari mereka sih. Kalau aku ingin tanya lebih lanjut. Kalau di petani website itu berarti yang kamu lakukan apa? Apakah kemudian ada klien datang ke tempatmu, tolong aku buatkan website, desainnya begini, kontennya begitu atau gimana? Ya tentu aku harus tahu dulu dia. Misal pekerjaannya, karakternya, karena aku memang pengen menyesuaikan ya. Aku tuh kalau bikin website nggak puas kalau satu desain nanti diaplikasikan untuk desain atau untuk customer yang lain gitu loh. Jadi kalau bisa khusus. Harus beda. Kalau bisa sebisa mungkin beda gitu loh. Pernah malah aku benerin. Jadi ada customer, ada terus kebetulan dia cuma pengen ngubah sedikit gitu. Ya udah aku ngikutin aja, menyesuaikan dia. Ada yang emang utuh dari awal. Kalau utuh sebenarnya lebih enak sih. Lebih strukturnya jelas ya karena kamu udah punya desainnya dulu. Ya berarti kalau ada klien yang kemudian membuat website di tempatmu sekaligus desain grafisnya, apakah juga termasuk konten dan pemeliharaan maintenance admin apa? Kalau admin sebenarnya kalau isi websitenya itu dari mereka sih Mas. Ya kontennya dari mereka. Kalau sementara ini ya. Katakan mereka nggak sempat nih untuk menjadi admin, apakah kemudian dilempar ke Anda untuk diolah? Iya paling update gitu. Misal upload post, terus misal kayak foto. Misal ada, kalau kayak aku misal nanganin galeri ya tiap kali ada event galeri itu ya aku update gitu loh. Kalau bicara klien dari mana aja yang datang sampai saat ini? Saya tuh hitungannya kalau dibilang klien tuh nggak banyak Mas, tapi fokus saya berusaha untuk ini juga saya lagi proses, saya memaksimalkan aja. Mungkin kalau sebelumnya saya baru ngisi, saya besok ini mulai akan promosiin mereka juga. Jadi si customer saya ini akan saya coba promote lewat media sosial, lewat dunia saya. Dunianya penting. Aku nggak ngerti duniamu apa, nanti ceritakan lewat dunia eva.com, lewat metaverse saya Mas. Dunia eva.com, silakan dicek kalau sudah beli ya. Gitu. Ya artinya gini, apakah aku tuh tadi membayangkan beberapa orang yang bermain di website itu kan memang mereka maaf ya kalau saya mengatakan punya modal, kemudian mereka membangun semacam rumah untuk hosting, untuk kemudian gitu. Anda melakukan itu atau tidak? Ya. Apa namanya? Hosting nggak benar? Iya, jadi sebenarnya ini balik server lagi. Aku mau bilang. Saya balik lagi ya, kalau server saya enggak. Karena kalau jadi fokusnya ke desain. Saya lebih ke tentu hosting dan lain-lain ya, tapi saya sudah ada kerjasama sama provider untuk itu.
Saya poinnya karena saya sebagai desainer grafis ya saya di desainnya gitu loh. Jadi sebenarnya website iya, tapi saya pengen ada sesuatu kreatif di situ gitu. Kreatif secara visual gitu loh Mas. Karena sebenarnya penguatnya adalah ya saya sebagai desainer grafis itu aja. Simple. Jadi web itu adalah pilihan. Misal kalau sebelumnya pilihannya itu mau cetak saja atau misal online dalam bentuk lain ya, misal kayak cetaknya pun cetak kertas atau cetak kain misal atau cetak apa. Ini ada pilihan baru nih, website. Jadi kalau brosur tadinya kita bikin bentuk lipatan atau apa, kita sekarang bikin sistemnya website. Ini malah aku mau bikinnya besok website nuansanya majalah Mas. Jadi bisa dicerak. Baru. Sulit enggak? Tak ngerti. Kalau dia tekniknya tahu, kalau saya cuma bayangkan. Tapi menarik. Jadi intinya tuh indahnya gitu loh. Artistiknya digarap. Gini ya, kayak yang lain, kayak desainer grafis itu aku pikir nggak ada saingannya karena semua kembali ke selera masing-masing. Gitu loh. Jadi ya udah, aku kasih pilihan, misal banyak juga membuat website gitu ya. Tapi aku kasih pilihan nih. Ada bedanya. Ini ada kalau kayak di tempatku tuh layanannya begini nih, sesuai selera kamu, sesuai karakter si pemesannya, karakter customernya gitu. Oke, kalau kemudian melihat dari tahun 2016 sampai sekarang udah 2022. Apakah saat 2016 itu sudah ada bayangan suatu saat orang itu butuh ini? Website. Ya pasti dong. Gitu ya. Saya ngerasa gitu. Saya ngerasa bahwa kalau kata anak-anak sekarang kan universe gitu. Jadi gini loh Mas, kita tuh kan sebenarnya sekarang udah ada beberapa atmosfer ya di kehidupan kita tuh. Jadi ini dunia nyata. Terus ada lagi kalau aku pikir dunia WWW itu, World Wide Web atau itu, sama satunya lagi Android. Sementara ini kita itu toh, yang coming soon kan si metanya ini kan belum nongol nih, masih prototype. Nah, ini nih sebenarnya punya atmosfer yang beda-beda atau tiga ini. Nah, aku waktu itu kalau kayak WWW ini, www ini kan masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Long life itu ya. Dan aku juga sempat kayak diserang sama omongan bahwa ngapain sih bikin website? Kan ada sosial media gitu. Nah, aku ngerasa bahwa oke, kita sama-sama punya apa namanya, punya kans kok gitu loh. Kalau kayak sosmed oke lah kalau kita ngomong di dunia nyata begini, sosmed tuh kayak kafe, kayak tempat nongkrong gitu loh. Kayak kita kalau ketemu teman, papasan atau mall atau apalah tempat kita nggak sengaja ketemu orang atau ngumpul gitu. Tapi kalau website itu rumah atau kantor gitu loh. Jadi saat kita udah ketemu orang, kamu nggak pengen apa lihat rumahku? Gitu. Rumahku ini loh, ada ini loh. Gitu. Jadi bisa jadi bagian dari kita menunjukkan portofolio ya. Ya, kan orang semua juga butuh rumah kan. Pasti. Masa mau di kafe terus? Identitasnya di situ. Kalau kafe itu kan berkunjung pulang bayar. Kalau atau malah kita bikin kafe sendiri pakai website itu juga bisa. Jadi tetap saling membutuhkan. Kita bukan berarti nggak membutuhkan sosmed gitu. Kita tetap membutuhkan itu juga. Tapi kita punya rumah. Kalau bicara website, aku memahaminya kemudian ada apa ya, kalau website perseorangan misalnya nama saya teddygosari.com atau apa, dibanding dengan kemudian perkembangan media online saat ini kan juga semua ke website. Apakah saat itu juga ada bayangan di Anda bahwa suatu saat website ini akan menggeser media-media masa cetak gitu barangkali? Karena sekarang kan pada gulung tikar media cetak pindah ke website semua. Kayaknya nggak bijak banget kalau yang nanyanya ke saya loh Mas. Gitu ya? Enggak, tapi mungkin sebagai pengusaha kan ini peluang loh. Saya melihatnya ke sisi itu sebenarnya. Nah itu yang tak gini ya, ada banyak unsur sih. Kalau aku pikir aku pribadi ini balik ke aku ya. Kotaknya ini Anda sebagai Eva, dan sebagai pengusaha website dong. Oke, kalau sebagai pengusaha website pasti aku ngomong website gitu kan. Tapi kan kalau bicara media cetak nggak cuma website Mas. Kadang kita bisa ngomong PDF ya, atau bentuk e-book online gitu. Nah,
Itu kembali ke kebutuhan masing-masing sih. Cuman kalau secara aku bukan berarti terus gimana ya, aku tetap masih merasa nyaman baca buku yang asli, Mas. Oke, sama nih sebenarnya. Cuman kan bahwa fakta saat ini, misalnya aku ada beberapa perusahaan di Indonesia yang kemudian mereka memang punya jejaring media online. Maksudnya website, dia nggak punya cetakan sama sekali. Ada, udah banyak. Nah, ya, makanya kan kemudian bagi Anda kan itu berarti peluang kan? Peluang bisnis gitu loh, Mas. Oh iya. Sesuatu yang ayolah negonku lah gawe. Banget. Lama-lama mereka juga membutuhkan itu kok. Gitu. Bahkan yang cetak sekalipun mereka biasa BKP dengan online kan gitu. Iya. Kalau aku sih iya, tetap kita intinya tuh kita nggak bisa menolak itu. Iya. Entah ini kan menolak. Sudah jalur ke sana. Kalau sementara ini kan orang masih dikasih pilihan, kalau kayak buku tadi misal kamu mau beli versi yang PDF, e-book atau mau beli yang versi fisik kan gitu. Itu kembali ke masing-masing ya. Itu. Tapi kalau misal kebutuhan untuk kecepatan atau misal kebutuhan simple, kita bisa daripada bawa buku berat ini mendingan Android aja udah. Pakai tab aja kan gitu. Iya. Itu kan pertimbangan di luar kenyamanan dan lain-lain, atau kenyamanan iya sih. Maksudnya gini ya, kalau kayak aku tuh mungkin karena masih 50-50, saya masih hidup karena masih suka pegang buku sama nggak ngerti gitu. Jadi tapi kalau untuk peluang dan kebutuhan itu jelas besar, Mas. Jadi ini kembali ke kalau untuk bicara kebutuhan ya, itu masih besar banget dan lebih efektif gitu loh. Mungkin orang di luar sana tetap lebih milih Android kali ya. Gitu yang saya bayangkan. Apalagi kalau yang mobilitas tinggi, dia harus bawa buku dan lain-lain. Itu kan mungkin cukup dikasih linknya alamat website. Ini saya cek. Iya, Presentasi. kalau untuk kebutuhan itu kan berarti sifatnya kayak brosur online kan ya. Perusahaan-perusahaan pasti butuh itu kan. Kan udah banyak sekarang kayak Tempo ya dan lain-lain segala macam udah. Ya, koran-koran lokal aja sekarang sudah online semua. Ketika saya dulu buat itu ke Anda itu kan sebenarnya pertimbangannya satu. Nek nyetak itu habis banyak. Sementara website itu relatif lebih murah karena bayarnya setahun sekali. Ya, makanya tadi saya bilang efektif gitu loh. Kita dengan biaya yang jauh lebih murah, kita nggak lebih minim resikonya, dan kita bisa diakses oleh siapapun asal tahu alamat kita. Lah PR kita kan berarti mempublikasi. Ya. Nah, itu aja sih. Ya, secara relationship kan kalau aku pikirnya kan ketika kita punya website, alamat domain gitu ya, sama hosting dan isinya kan tetap dikenalkan di media sosial kan gitu kan. Kita up supaya kemudian orang tahu tentang itu. Ya meskipun susah juga sih. Bisa. Banyak perjuangan. Banyak fitur kok sebenarnya. Oke, kembali ke ini. Ketika bicara kemudian petani website tadi, apakah dikerjakan sendiri atau di rumah itu ada pegawai-pegawai yang bawa cangkul, bawa pupuk, Korea? Tim kecil sih. Oke, gitu. Tim kecil. Jadi cuman basic kalau untuk pembuatan saya belum lepas sama. Tetap mengikuti dari awal baru dilepas ketika ini sudah sesuai dengan konsep gitu. Iya. Maksudnya kalau udah masuk ke ranah konten, kita baru ada brainstorming sama tim. Tim saya tim kecil kok, Mas. Kecil tapi besar. Dan banyak. Maksudnya kan petani. Oke. Makanya kan idiomnya menarik ketika gini teman-teman. Yang menarik dari KFA itu adalah idiom petani website ini yang kemudian berbeda. Kalau saya di bidang sosial, saya sebagai anak petani, saya senang ketika menggunakan idiom petani walaupun saya jarang ke sawah juga, sering tapi nggak seperti ayah saya. Tapi ketika kemudian idiomnya anak-anak muda sekarang jarang pergi ke sawah, terus misalnya di KNPI, di Karang Taruna, di kegiatan sosial itu kami buat namanya petani muda gitu. Petani muda itu masih manual kan, masih harus ke sawah, harus nyewa traktor, nyewa tukang ani-ani, giling padi dan seterusnya. Kalau Anda kan kena petani website. Malah awal banyak yang tersesat nama-nama itu. Ini makanya kan dari lucu. Jadi petani website malah dianggapnya saya itu website jual alat-alat pertanian atau pupuk, itu pernah yang nanya kayak gitu. Loh sekarang kamu ini ya gitu. Mana KUD gitu. KUD. Oh iya. KUD itu Koperasi Unit Desa bagi teman-teman yang mungkin rada missing link dengan ide ini dulu. Generasi setelah
milenial ini XY Di setiap Y. kecamatan itu ada namanya koperasi unit desa. Nah, jual bibit, jual pupuk, macam-macam gitulah untuk pertanian. Dan hasil sawah hasil perkebunan dan Jual beli di pertaniannya sana. juga dijual di situ. Jual gabah. Itu keren sih aku pikir. Ya ada sekarang jarang. Masih ada nggak sih? Jarang ya, Nggak ada. nemui kau Oke, di bikin ya, paling bikin ya. susah bos. Sekarang sudah ada Bulog, sudah ada Tengkulak, sudah ada juragan beras. Ada Sandra Bullock ya. Sandra Bullock. Sudah. Oke, mungkin kembali ke ini. Jadi ketika kemudian mencari idiom petani website kan pasti ada. Saya tuh ngerasa Misunderstanding. bahwa pekerjaan petani itu Mulia. sangat mulia. Sekarang setiap hari kita makan dan lain-lain karena siapa kan? Karena petani. Terus Buat filosofinya apa itu? Untuk Anda? itu nomor satu itu. Terus ada sih beberapa pilihan sebelumnya. Namanya ini atau ini gitu. Tapi aku ngerasa kalau petani itu lebih touch gitu loh. Lebih dekat. Karena apa ya? Ya emang itu dekat sama kita sebenarnya gitu loh. Dan kesannya kita ya memang saya bekerja di situ. Saya istilahnya kayak website itu tak rapiin, Yes. tak tanam. Makanya saya kalau di petaniwebsite.com coba dicek nanti Petaniwebsite.com itu ya? nama paketnya ya nama paket dengan istilah-istilah pertanian gitu. Misal ada paket agro, ada paket gitu-gitu. Jadi emang agak seperti itu ke arah sana gitu. Paket saya apa berarti? Paket hemat. Paling murah ya, saya minta ya paling murah aja. Enggak, aku keren itu bikin websitenya Mas Pusing Teddy. Karena kalau mau cetak susah saya. Itu Mas, jadi misalnya karena notol Mas, jadi kita harus nanem, nanti habis itu ngerawat, nanti Yang paling susah gitu. ngerawat Itu kan pekerjaan petani ya gitu. Di petani website ada nggak klien yang awal mulanya buat website di situ, terus kemudian mungkin awal-awalnya mereka aktif gitu ya mengelola website yang anda buatkan tadi untuk mereka, tiba-tiba mereka nggak aktif, pasif. Apa yang anda lakukan terhadap itu? Ya kalau saya tetap menawarkan. Oke. Ini ada yang seperti itu, jadi dia kontennya ada sebenarnya, tapi karena dia nggak ada waktu, pertamanya dia ngerasa bahwa saya bisa belajar, pinter Mas orangnya, paham saya kasih, kan saya setiap kali website jadi saya ada tutorial, jadi saya benar-benar ngajarin gitu loh, jadi admin tuh kayak gimana, tool-toolnya kayak apa aja gitu. Nah itu dia paham gitu loh, tapi dia nggak ada waktu karena sibuk. Ya. Nah terus dia kewalahan lah, ini udah jalan setahun websitenya dia gitu. Terus ya udah deh Mbak, mendingan saya tanganin aja, percaya deh sama saya bikin bagus deh. Wong saya tuh prakteknya tuh Mas, kalau misal mesti ono tambahannya kok gitu. Maksudnya kalau udah ini kayaknya bagusnya tak gini ini, tak tambahin ini gitu tuh mesti ada perasaan saya, terus akhirnya tak api-api kayak gitu loh. Padahal mungkin secara paketnya dia mungkin nggak pakai itu situ, gitu loh. Tapi karena misal udah saya anggap ini udah langganan, udah percaya gitu ya, kasih bonus lah. Artinya saya membayangkan yang begini, ketika ada klien yang di tengah jalan, wah ini capek, nggak bisa ngelola waktunya, Terus nggak kemudian lanjut gitu. tidak lanjut kan, artinya kemudian anda ambil alih sementara lah, biar tetap tidak hilang gitu kan. Oh nggak berani saya. Nggak berani. Kalau mereka setuju begitu bisa dilakukan. Ya kalau kecuali kalau mereka mau bayar. Oh gitu. Kalau misal saya ya nggak Tetap berani. diparkirkan aja begitu. Apa namanya kalau Jadi di istilah? ada malah ini klien ngerasa sempat tapi akhirnya nggak jadi. Jadi klien tuh ngerasa bahwa promosi dia udah berhasil. Akhirnya dia ngerasa udah deh aku udah nggak butuh website lagi gitu. Oh. Itu pernah gitu loh. Terus seakan-akan dia akan melepas, nggak akan lanjutin gitu loh. Saya bilang ya maksudnya sayang dong, kamu udah bangun tuh kan udah biaya gitu-gitu. Mendingan lanjut mendingan statis nggak apa-apa, nggak ada update nggak apa-apa gitu. Tapi kan dia bisa rutin untuk mempromosikan itu gitu. Oke, mungkin pertanyaannya begini, kalau rivalitas kan harusnya Anda yang lulusan desain grafis. Sementara kalau bidang website itu kan biasanya lulusan teknologi informatika, apa namanya, TI, IT. Bukan banyak kok desainer grafis yang. Bagaimana Anda bersaing dengan itu? Atau mereka justru Anda rekrut untuk kamu ikut saya aja?
Nah, kayak gitu gimana ya? Saya tuh orangnya ngalir aja. Jadi gini, ya itu tadi balik lagi sebenarnya website ini adalah pilihan sih. Tapi kok serius gitu. Kok menarik juga. Nah, jadi tadinya kamu mau cetak atau apa website aja. Ini lebih efektif loh. Kamu atau dua-duanya. Misal gitu loh Mas. Oke. Nah, orang pasti prefer ke website dong gitu loh. Apalagi zaman sekarang orang udah langsung website gitu. Lebih udah mudah website daripada cetak. Cetak itu harus ongkir. Sekarang undangan pernikahan aja udah pakai aplikasi udah pakai website, malah udah ada foto-fotonya gitu. Jadi langsung nanti sampai dia punya baby di situ semua. Di-upload gitu. Jadi kayak album. Baru loh ini. Jadi kalau mau bikin tuh ya, bagi yang mau nikah, mulai prewedding, sebelum prewedding lagi cari-cari baju, cari-cari itu foto, piting gitu, nanti dialbumin di website itu bisa. Lengkap sampai yang punya. Nanti kontak di bawah ini. Foto dan video melahirkan. Ganti popok. Susah ya? Iya, itu lucu. Oke, menarik. Karena kalau sosmed ya, sosmed aku yakin sih kalau kayak Instagram, Facebook pasti lebih long lasting, lama dia umurnya. Oke. Tapi kita belajar dari Friendster. Mati juga deh. Nah, kalau misal rumah kita nggak ada kan? Padahal di sana cuma ngontrak ya. Sayang kan. Bahasanya kalau di media sosial tuh kita cenderungnya ngontrak di Facebook. Numpang rambayar. Numpang lewat. Bayar kota. Iya. Kalau perusahaannya gulung tikar ya bubar lah. Tapi kalau aku yakin kalau Facebook sama Instagram kuat sih. Masih cukup ya, masih long life. Masih tertinggi kan? Ya tertinggi. Yang kasus yang mengecewakan BlackBerry Messenger. Aku punya 2 akun hilang di sana. Saat itu juga lumayan jualannya, tapi ini memang dunia ternyata seperti itu. Maksud saya teman-teman mungkin kenapa website ini penting menurut saya. Saya tuh juga berapa kali sempat bilang ke Kak Eko, wah aku nggak kuat nih ngurus ini, tutup saja, terus saja dipertahankan. Saya terpaksa contohnya Mas tadi. Teman saya menyadari satu hal, bahwa kemudian di website ini selagi kita masih bisa membelinya itu hak kita kan, bahasanya kan gitu. Beda dengan misalnya saya membuat di Facebook, di apa itu kemungkinan kita harus ikut aturan mainnya atau di YouTube kayak gini nanti tak upload di YouTube, saya ikut aturan main YouTube kan, tidak bisa main-main sendiri. Waduh. Oke, mungkin. Jadi sebenarnya kalau kayak sosmed itu kayak kita, ya itu tadi tempat nongkrong. Intinya itu. Jadi kita ya gimana pun kita harus ngerti tepo selirone. Siap tahu dibully gitu. Kita juga harus menghormati yang lain. Oke. Kayak gitulah. Tapi gini, kalau kemudian bicara apakah gini, maksudnya kan dari desain grafis kemudian menguasai website. Itu kan 2 ilmu yang berbeda. Itu otodidak atau kursus atau sekolah lagi atau bagaimana saat atau tiba-tiba karena sering di depan komputer, sering online terus menemukan jalannya. Mungkin itu Mas. Otodidak itu. Jawaban terakhir. Itu sangat. Jadi saya nggak usah jawab dari jawaban Mas tadi. Aku membayangkan gini karena menurut saya walaupun desain grafis penting untuk kemudian mendesain website atau kontennya, tetapi kan ilmunya website itu beda. Coding atau apa istilahnya itu. Saya bayangkan pusing. Orang ngerti soalnya. Tidak belajar di sana. Apa ya, kalau aku tuh kadang misal pengen sesuatu A gitu ya, itu baru cari tahu A-nya itu jawabannya. Oke. Gitu loh. Jadi aku nggak pernah misal kayak contohnya kita di Facebook aja. Dulu kan kita nggak rencana atau aku besok mau Facebook gitu kan enggak, pas ada kita pakai gitu aja. Kalau aku mikir gitu lah, di website mungkin rasa penasaranku tinggi Mas. Aku juga mungkin yang lebih pintar dari aku pasti banyak banget gitu loh. Nah, apalagi kayak aku tuh mempelajari itu misalnya udah tahun kesekian aku di desain grafis gitu. Tapi karena aku aku suka, terus aku memang suka yang saya desain, jadi website tapi desainnya bagus gitu. Itu dan nggak full coding juga sebenarnya, jadi itu tetap modifikasi. Saya kalau misal tetap desainnya juga penting ya. Kayak kan gitu, tetap Mas. ada perubahan dari satu website ke website lain. Ini perusahaan, ini website personal, ini media massa, ini apa kan beda-beda. Iya, kebutuhannya beda-beda. Ada yang portfolio aja macam-macam. Ada portfolio yang gayanya begini. Artinya kalau saya tanya masa depan website ke depan, menurutmu
Kalau sejauh masih ini potensial atau sudah selesai? menurutku masih sih. Masih ya. Sekarang di era sosmed yang sekarang lagi hits banget ini, website tetap dibutuhkan kan. Oke. Terus di era aplikasi, ya kan saingannya website kan sekarang salah satunya adalah aplikasi. Yes. Kenapa milih bikin website? Kenapa nggak aplikasi aja? Ya itu kembali ke pilihan dan kebutuhan sih ya. Sifatnya. Kalau bicara website sama aplikasi, kekurangan kelebihannya barangkali kalau ingin tahu. Ya itu kebutuhan, nggak lebih nggak kurang, semuanya lebih sih aku pikir. Jadi kalau misal website itu kan sifatnya ya itu tadi dia abadi lah. Kalau dibilang secara dunia maya, asal kita mau bayar setiap tahun tuh abadi lah taruh gitu. Tapi kalau aplikasi, gini loh abadi dan enggak misalnya kalau website juga ada yang dinamis, ada yang statis ya. Oke. Pilihannya kan gitu. Oke. Tapi kalau aplikasi itu bagi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sangat dinamis itu ke aplikasi. Aplikasi. Sih. Jadi misal kayak news. Nah, news misal walaupun di website juga bisa newsletter ya. Misal kalau misal ada update berita baru kita dikabarin itu juga bisa di website sebenarnya. Yeah. Nah, di aplikasi juga gitu. Cuman bedanya kalau aplikasi itu kan istilahnya real time ya dan langsung terus sudah gitu bisa dinotifikasi misalnya gitu. Dan kalau website mungkin kita harus buka dulu 2 langkah gitu loh dari sini ke sini gitu. Tapi kalau misal aplikasi itu lebih langsung. Tapi, cuman bedanya kalau bukan kekurangan ya, kalau website itu kita nggak perlu nginstal. Keistimewaannya itu. Nah, jadi istilahnya kalau aplikasi itu kan kita memakan ini memakan ruang ya di Android kita gitu loh. Jadi makanya banyak aplikasi-aplikasi yang nggak lanjut itu biasanya karena cuma makan ruang. Ya satu makan ruang dan nilai efektivitasnya nggak ada gitu loh. Nah ini ngapain aku daripada nginstalnya mendingan install yang itu. Tapi enggak, logika aku misalnya aku sebagai orang yang bergiat di media gitu. Website kan kemudian sama sih dua-duanya pasti mencari banyaknya viewer gitu ya. Tapi kalau bicara website kan aku tidak perlu kemudian menunggu mereka mendownload. Siapapun bisa mengakses. Bahkan sembarangan orang salah ngetik aja bisa sampai ke tempat saya. Tapi kalau aplikasi kan enggak toh. Iya, dan kita harus itu kayaknya perjuangan untuk mendapatkan yang download itu tadi loh. Download aplikasiku kan cukup berat juga menurut saya. Ya iya, makanya itu kalau artinya gini, kalau secara ekonomikal menurutmu apakah secara ekonomikal ada orang mau pasang sponsor, ada mau ngasih donatur itu asik di aplikasi atau ya kalau untuk itu traffic ya tetap website lah. Ini jawabannya ya. Saya udah buat aplikasi karena itu. Karena kan yang dikejar tuh gimana orang lihat atau lihat itu otomatis mungkin kita lihat website sekarang tapi butuhnya bisa tahun depan atau apa kan kadang ada yang kayak gitu. Tapi kalau misal aplikasi itu sekarang butuh sekarang install, udah nggak butuh uninstall. Oke. Sekarang saya bayangkan tentang dunia yang mau menuju ke meta universe, metaverse, nggak gini. Aku sekilas itu. Nggak tahu nanti dia yang jawab. Tapi saya membayangkan begini, kalau yang paling simpel lah, ketika membandingkan media cetak yang dicetak ini, majalah, koran dan seterusnya kan ada keterbatasan space. Artinya misalnya nih, aku sebagai reporter atau penulis ada 4 tulisan, mungkin hanya 1 yang masuk. Kalau di website kan hampir unlimited tuh itu. Bisa aja kalau memang ruangnya kurang saya beli hosting lagi tambah ruang bisa gitu kan. Iya, Oke, ini identifikasi saya. Kembali ke kalau bicara kaplingan tanah di dunia itu. Habis nih, makin lama makin mahal nih dibeli orang. Tanahnya 1 meter kemarin cuma 500.000 sekarang udah 1,5. Jadi sudah 5 juta. Kalau di website gimana itu terjadi? Kan juga menurut saya unlimited ya, tapi nggak tahu apakah limited atau unlimited kalau bicara unlimited. Unlimited kalau aku pikir itu, dan sebenarnya nilai strategisnya kan itu salah satunya tadi milih nama ya, keyword dan lain-lain, sama kita tetap promosi secara apapun gitu dengan seorang perusahaan di website pasti itu tetap gitu. Tapi tetap karena enaknya gitu kita bisa bikin nama sebebas mau kita. Misal kita pertama mau bikin namaku.com misal.
oh tiba-tiba nama aku .com udah kepake nih. Kita lihat .net-nya masih nggak? Oh udah kepake juga. Pakai kan ada banyak banget sekarang, ada .art, ada. Ya, aku berapa kali ditawari Ini .id. ada lagi baru .now. .now. Tapi masih masih istilahnya yang pakai lagi Oprah ini. Tapi belum dijual. Itu masih benar-benar mungkin masih apa namanya kayak Limited, inden. ya? Inden aja belum Mas, aku kemarin cek. Inden aja belum. Jadi waktu itu .art kan masih kayak gitu. Inden aja belum bisa, terus kemudian baru bisa inden, habis itu baru bisa aktif. Prosesnya panjang. Tapi kalau yang paling udah apa namanya udah populer itu kan .com sama .net. Itu kenapa ada .com ada .net itu beda perusahaan penyedia hosting atau gimana sih benar? Itu bukan hosting, itu atau domain. Apa itu? Kenapa kemudian harus ada .net dan .com, .id, .org? Ya, kalau Mas tadi mau bikin bisa loh .id gitu. Iya, bisa. Nah, .id. Angel. Enggak, aku penasaran sebenarnya itu apa sih yang kemudian? Itu perusahaan. Kan awal mula dicetuskannya, seingatku loh ya, entah beneran saya kagak. Jadi pertama kali dicetuskan .com itu kalau nggak salah tahun 91 kalau nggak salah ya. 91 ya. Itu justru dari perusahaan kayak nuklir gitu di Amerika. Serem banget ya. Jadi itu untuk pertukaran informasi sih awalnya. Yes, Nah terus coding semacam mata-mata gitu, spionase? Enggak sih. Jadi cuman mungkin antara anggotanya bikin kayak mungkin kalau dulu pakai kode Morse gitu, sekarang sudah pakai itu tahun sekitar pramuka. Nah terus itu berkembang akhirnya jadi .com yang akhirnya dikomersilkan. Oke, saya sekalian tanya, tolong nggak mungkin dijelaskan apa bedanya sih .com, .net, .id, .art, .bing, .id, apa? Gini, sebenarnya kalau .com itu kan komersial. Network, .net, network, terus ada lagi itu kan namanya domain ya. Domain itu ada topnya, top level domain itu. Ada .com, .net, ada .org. Terus ada yang populer itu info juga. Tapi yang hits itu ya .com sama .net 2 itu plus sama yang baru itu .art. Itu juga ngehits langsung baru 2018 kemarin. Belum pernah dengar. 2018 sudah launch. Ya. Itu udah langsung booming .art. Nah, itu biasanya kan digunakan oleh galeri-galeri, seniman dan lain-lain. Tapi istilahnya masih top levelnya itu masih istilahnya beberapa. Lah makin kesini Mas, itu makin banyak lagi. Ada .design, ada bahkan misal .monster aja ada. Kalau mau ada. Tidak bisa membayangkan. Terus ada lagi yang per negara. Kayak misal Indonesia .id gitu. Nah, tapi menurutku loh ya, itu kan istilahnya walaupun itu perusahaan tapi itu seakan-akan mengklasifikasikan ini sebenarnya website atau mengklasifikasikan secara cepat ya pemahaman orang bahwa ini website apa sih gitu loh. Ini kategori apa sih? .com berarti dia ini komersial nih, berdagang kalau networking. Tapi pada berjalannya waktu itu udah nggak ngaruh Mas. Itu nggak ngaruh. Jadi misal ada toko online pakainya .net gitu juga udah banyak banget gitu loh. Jadi sebenarnya poinnya itu di promosinya sih. Poinnya itu gimana kita bisa ya kayak Facebook tadi contohnya. Tapi apakah kalau aku menggunakan .org, .id, .co.id itu bisa memasang iklan? Ya bisa toh. Bisa tetap. Karena saya bayangkan tak pikir nggak boleh gitu. Bayangan saya karena saya sebagai orang yang nggak paham gitu. Bisa. Oke. Tapi kalau kayak .id gitu-gitu tuh apa namanya ada syarat-syarat khusus administrasi kayaknya. .id itu ya. Kayak NPWP gitu-gitu. Oke. Kalau kemudian bicara pengalamanmu, apa nyaman pakai apa? .com, .net, macam-macam. Ya. Rekomendasi ya. Ya senengan sih. Kebutuhan saya sepakat. Klien butuhnya ini. Biasanya malah permintaan dari kliennya Mas. Gitu ya. Pokoknya nomor 1 pertama .com. Mereka udah nomor 1 tuh udah .com duluan kadang. Tapi kalau aku aku tuh kemarin tak kasih alternatif sepanjang jalan kenangan ya tetap nilainya yang .com lah tetap ada. Nah, itu. Tapi sekarang juga cuman pilihan berbasis kepercayaan loh maksudku. Aku nggak ngerti sebenarnya. Makanya masukku apakah kemudian aku milih .com itu terbaik
Makanya pertanyaan Nggak saya ada tadi terbaik, nggak ada terburuk sih kalau aku Gitu pikir. ya? Tinggal poinnya tuh di promosinya. Enggak, maksudku dalam konteks ini ya apa? Maintenance atau apa ya mungkin saya bayangin. Kalau Mungkin- pakai .com itu lebih stabil, lebih Oh enggak, cepet, lebih beda. apa? Kalau domain itu sebagai alamat kita. Kalau hosting itu areal kita. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Enggak ngaruh sama sekali. Jadi mau kita pakai misal .galeri misal atau apapun, misal kita pasar tapi kita pakai .galeri itu juga nggak apa-apa, maksudnya bisa gitu. Cuman kadang orang persepsinya kan jadi salah alamat gitu. Yes. Kita sebenarnya mengikuti memudahkan persepsi orang supaya nggak salah menilai kita gitu. Oke, kalau melihat situasi, kalau zaman aku masih suka demo dulu mahasiswa, Waduh. itu kan bahkan untuk mengakses internet aja susah, harus ke Waktu warnet, itu. ngantri, cari jam prime time tengah malam biar 500 rupiah per jam. Kalau sekarang kan hampir relatif semua pakai gadget, wifi dan seterusnya. Tapi menurutmu ada nggak sih problem-problem khusus yang mungkin dihadapi oleh klien atau Anda selaku pengusaha di petani website gitu, saat ini? Masih ada PR apa sih tentang dunia ini, tentang dunia internet atau website ini? Kalau saya sejauh ini sih ya itu, kalau orang masih membandingkan gitu loh, antara sosial media sama website. Oke. Padahal itu tuh beda. Dua hal gitu yang loh. jauh ya? Beda. Ini perkara kebutuhan gitu loh, perkara nongkrong di mana tadi gitu loh. Antara rumah dan tempat nongkrong. Usernya, Jadi beda, bukan berarti penggunaannya aku pilih web, enggak. Sebenarnya butuh dua-duanya gitu. Tapi susah loh, aku jarang banget menemui orang yang beli misalnya nama.com, nama.net itu jarang banget. Maksudnya? Ya, misalnya tedicari.com Oh. atau siapa bayu.com, ya jarang banget aku menemukan itu. Nama? Biasanya nama orang, jarang. Aku lagi beberapa nanganin nama, tapi seniman ya. Kalau seniman yang tingkat ini sepakat. Portfolio dia pasti butuh lah. Orang-orang sekelas, wah Pak Nasirun misalnya perlu. Ayo Pak. Moga Pak. Terus ini Pak. Nah, itu perlu. Nanti di tag ya. Oke. Pak Nasir. Atau siapapun itulah yang nama-nama Nggak orang hebat ada. itu kan perlu gitu. Sosmed ya. Kalau aku susah itu. Terus? Enggak. Maksudku gini, sebenarnya PR-nya kan kalau aku melihat ya, salah satu yang kemudian ini menurut saya problem. Aku tadi yang mau tanyakan arahnya ke sini. Kalau begitu pandemi datang, kerepotan kita adalah tidak tetap muka. Sehingga kemudian semua butuh internet, butuh wifi. Apakah saat ini cukup mendukung Indonesia ini atau lingkungan kita Jogja atau di sini? Sebenarnya sebelum pandemi itu udah ya tetap butuh ya. Ya, Apalagi pasti, setelah Kan pandemi. kerasa banget tuh begitu pandemi karena saya terasanya salah satunya overload. Iki kok suwe banget yang akses 200. Oh iya. Misalnya seperti itu kan jadi masalah menurut saya. Berarti harus naikin ini. Sebagai orang yang dulu menggunakan itu kok Loh, sampai kan sempat kan waktu itu kan berarti malah kelihatan bahwa websitenya Mas Dedi itu diakses gitu loh. Makanya sempat kan waktu itu down berkali-kali. Iya. Ternyata sudah butuh di-upgrade. dari harddisk Waktu biasa ke itu. SSD. Wah. Tapi kan Besok ganti RAM karo prosesor. gitu. Jadi intinya tahu ini kebutuhan upgrade-nya di mana. Yang penting tahu itu. Tapi pelayanan internet di Indonesia menurutmu sudah cukup nggak sih saat ini? Waduh, kalau aku Secara umum ya, artinya ketika kita bicara jalan-jalan ke sana cukup lah gitu. Bahkan ketika kita harus beli kuota sendiri masuk hutan Gak, pun malah ada. kadang saya tuh kayak gumun ke apa bahasa Indonesia ini kayak takjub lah. Oke. Sama justru saya tuh termasuk orang yang nggak terlalu internet banget. Maksudnya batasan saya misal seringnya aku tuh sosmed, WA, akses website gitu-gitu, YouTube lah. Yes. Yang paling gede Sering itu ya? di YouTube. Tapi kalau game aku kan enggak gitu loh. Aku malah justru kadang gumun itu tadi. Aku ngerasa takjub aja lihat misal anak-anak yang Anak muda seorang bisa, game itu kan masih. anak-anak kecil kadang itu ya dia ngakses kayak gitu kan kayaknya kok lancar-lancar aja. Dari situ kan kelihatan bahwa oh berarti baik-baik aja gitu. Kalau kayak aku kan yang tak akses nggak terlalu berat Mas, paling yang ngono-ngono baik gitu loh. Generasi Z itu memang luar biasa. Makanya aku tadi tuh membayangkan
salah satu nanti beliau akan cerita tentang hikmah pandemi ya. Saya bicara hikmah pandemi untuk saya sendiri. Itu salah satu awal-awalnya mula awal pandemi itu kesulitan di titik misalnya kesulitan jaringan, bahkan kuota beli saja susah. Masa? Susahnya untuk mengakses, maksudnya karena saking overloadnya gitu ya. Dulunya kan itu los-los aja karena tatap muka anak-anak. Tapi kan kayak provider mungkin langsung upgrade. Oke. Investasi. Apalagi kan waktu itu ada satelit baru kan di kita punya satelit. apa namanya tuh? Indonesia punya satelit baru. Itu. Saya juga punya banyak satelit di rumah. Makanan. Dari Telo itu satelit orang Jawa. Ya. Kok nggak dibawa? Nyak di rumah. Oke. Hikmah pandemi untuk pengusaha petani website. Aduh, kalau hikmah jangan. Seakan-akan aku bahagia dengan pandemi. Enggak, maksudnya hikmah itu kan tidak harus bahagia. Menyedihkan aja hikmah. Kalau saya cerita hikmahnya menyedihkan. Enggak artinya ada enggak persoalan. Kalau saya melihat kan kemudian justru selama pandemi saya membayangkan Anda yang bertani di dunia website itu panen. Mungkin orang lebih ngerasa butuh aja sekarang gitu loh daripada sebelumnya. Terus saya juga ngejelasinnya juga mungkin lebih lebih ke tingkat yang lanjut lah, nggak base banget gitu. Karena orang udah mulai internet udah masuk ke kehidupan mereka masing-masing. Kan sebenarnya saya tuh mengerjakan sesuatu yang dibutuhin orang tuh Mas. Gitu loh. Jadi mereka udah ngerti apa kebutuhannya mereka gitu. Kalau sebelumnya saya memaksa mereka butuh seakan-akan itu atau pengaruhin mereka untuk ayo toh kamu tuh butuh website tuh bagus ini nanti kamu bakal gini itu dulu. Sekarang orang udah ngerasa website tahu buatin dong ini bikinnya di mana kan gitu. Oke. Itu ya menariknya hikmah pandemi. Tapi bukan berarti saya bersyukur tentang pandemi enggak. bukan. Semua orang pasti sedih tentang pandemi, tapi banyak belajar juga atau kemudian survive dan banyak hal. Oke, wis konangan no. Sugih. Amin. Pandemi bos, semua lari ke dunia maya. Masih bertani kok saya. Oke, fitnah. Oke. Tapi gini ya, saya justru pertanyaan saya tadi itu mau mengarah ke sisi bahwa apakah selama pandemi itu terjadi peningkatan konsumen atau klien di petani website? Itu sebenarnya kesana arah pertanyaannya. Balik lagi ya, saya tuh klien itu juga nggak nyari kuantitas gitu. Pokoknya aku berusaha untuk tak seneng tak servis lah gitu. Nah, tapi ya itu tadi karena mereka ngerasa bahwa udah mulai butuh, apalagi sekarang kondisi kayak gini orang untuk mobilitasnya kan nggak terlalu gitu. Nah itu ya adalah beberapa yang mungkin bukan karena pandeminya Mas, mungkin juga karena sudah mulai tahu. Sudah sampai ke sana ya, sudah waktunya orang tahu tentang dunia. Tahu petani website juga. Wah ini kok kayaknya beda ini gitu. Petani website ya ini jualan website bukan jualan pupuk. Kalau jualan pupuk cari tempat saya. Saya nggak punya. Saya punya pupuk kandang dari teletong sapi dan intil wedus ya. Sama telek ayam. Wah, petani saya beneran. Tapi itu justru bikin subur tanah. Oke, ini kalau salah satu ketakutan saya tentang dunia website ya. Satu misalnya di hacking. Terus kemudian kedua listrik mati. Ketiga kemarin yang terjadi itu yang pokoknya pusat servernya datanya apalah gitu ya, Fastmayer. Gimana mungkin sebagai pengusaha website melihat itu Anda itu bagaimana? Ya itu salah satu yang listrik bikin ketakutan saya ya. Kuota kita bisa beli tapi listrik nggak bisa loh. Besok listrik ada ini loh sistem terobosan mandiri loh. Listrik cahaya matahari. Cahaya matahari. Itu yang terobosan menarik. Tapi belum ya kita ya. Indonesia cukup sulit. Gimana? Ya mesti ada resiko kan gitu loh. Pasti. Ya. Tapi saya sekarang kayak kejadian misal untuk menjaga kayak gitu tuh kan backup ya berarti. Nah ini malah saya mau bikin paket backup. Susah. Jadi untuk backup dari saya sendiri nanti ada layanan dari kami free. Tapi kalau pengen itu sebulan sekali. Tapi kalau mau di backup setiap hari atau setiap minggu bisa nanti ada paketnya.
Berarti ada, misalnya nanti ada First Mayer masih mungkin diakses gitu ya. Ceritanya itu gimana? Insya Allah. Atau tidak hilang paling tidak itu. Insya Allah. Kayak kejadian kemarin pun aku kan nggak berani menjanjikan kan. Jadi Mas. kemarin tuh ceritanya pusat server terbakar sehingga kemudian kita nggak bisa ngakses sama ini gimana? Saya numpang gitu. Saya ditanyain sama Mas tadi kapan Mbak? Udah saya belum tahu. Pas mau dibayar lagi. Aku lagi mau keluar tagihan lagi kan aku nggak enak mau ngeluarin tagihan gitu loh. Ya karena saya nggak ngerti dunia itu, makanya saya tadi menanyakan. Ya itu tadi Mas, nyawanya di situ. Solusinya Mas. gitu ya. Nyawanya di situ. Tapi jadi ketika di backup bisa ya terakses gitu. Dalam posisi First Mayer kayak gitu. kalau kejadian kemarin bersyukurnya ada. Nah ini perkara backup server tuh macam-macam Mas. Ada backup yang satu gedung, ada justru backup yang paling jauh beda pulau. Itu lebih aman, jauh lebih aman. Di beda pulau itu. Jadi misal kebanyakan server di Jepang kalau nggak salah itu karena di sana kan secara geografisnya sering terjadi gempa dan lain-lain. Itu server backupnya ada di beda pulau gitu. Bisa malah beda negara bisa. Itu mau berarti tempat itu secara fisik ada hard disk, ada sistem gitu ya? Iya. Jadi itu boleh nggak sih kita main ke Jakarta gitu, misalnya? Giant hard disk gitu Mas. Makanya tadi Mas bilang untuk mengadakan server tuh memang butuh biaya banyak. Satu itu, kedua tempat yang emang harus tercover dengan baik dan aman juga ini. Aman. Nah, kalau keamanan terutama. Kalau kemudian bicara tadi yang pertanyaan pertama hacking. Nah, gimana misalnya bisa ya mengembalikan itu? Aku pernah loh. Gimana itu? Salah satu. Ada bisa hacking nggak tadi? Nggak ada hacker yang aku Mas. Jadi kalau misalnya apa namanya secara nggak sadar kan aku bukan. Jadi aku lagi mau cerita. Jadi sempat ada website semacam service gitu, website jasa gitu yang aku tanganin tiba-tiba jadi ngeling kemana gitu. Itu pernah. Tapi bersyukurnya yaitu diambil dari backup terbaru dan alhamdulillahnya belum ada update. Jadi setelah backup belum ada update, jadi aman. Gitu. Jadi aku bersihin dulu si hostingnya yang sebelumnya, terus udah di replace. Ada satu website itu yang di tempat lain itu wah tiba-tiba ada linknya. Asik. Oh iya, satu lagi aku punya calon klien, tapi ini belum jadi klienku, calon customer lah, belum jadi. Itu sempat jadi dia pernah beli domain itu alamat ya, bukan space ya, tapi alamat .com-nya dia. Itu sudah dia cetak dimanapun, di brosur, di stiker, di manapun. Sudah promosi. Udah macam-macam. Tiba-tiba nggak dilanjutin Mas, dia kelewat Mas. Akhirnya direbut sama orang untuk situs nggak jelas gitu. Malah situs jadi populer. Yang triple X gitu kan jelas. Jadi gitu. Populer gitu. Enggak. Sudah dipromosikan? Wah, pusing kan, makanya tetap memperpanjang itu penting sih. Apalagi kalau trafficnya udah tinggi, Aku pernah loh Mas, aku punya domain kan untuk aku sendiri, aku simpen, aku pikir tar aja aku isi. Mau dibayar nanti gitu ya? Enggak, udah aku beli. Enggak, aku perpanjang lah, aku pikir nama aku doang kok, pasti enggak dibeli orang. Gitu ya? Ternyata diambil Mas, harganya bisa 10 kali lebih mahal. Padahal aku kan jenengku. Iya. Tapi pikir ya nggak bakal ada yang beli kan, itu ternyata udah dibrokerin orang. Jangan-jangan nama saya dan nggak tak ambil sampai sekarang. Sayang sekali. Terus? Tapi belajar tentang nama itu belajar bank itu ya, bank ABC itu. Itu kan sampai sekarang nggak pakai itu tuh, karena dibeli orang sampai berapa miliar itu loh. Oh ya? Mau ditebus nggak bisa, bank ABC. BCA. Bukannya dia ada. Sekarang kan beda namanya tuh. Klik BCA atau oh iya. Bukan www.bca.com tuh. Kalau katanya tuh dibeli 3 digit udah susah. Itu luar biasa. Itu katanya dibeli orang sampai sekarang ditawar miliaran, gila-gila. Nama saya berapa ya? Dulu ada perusahaan kosmetik awal-awal kuliah aku dulu. Perusahaan kosmetik baru-barunya hits lah di Indonesia .com gitu kan. Itu gitu juga. Waktu itu 1M ditebus biasa. Nama itu. Makanya broker itu kalau jitu kaya.
Apa mau jadi broker aja mas? Situ kan punya modal. Modal apaan? Modal dengkul. Sama ini. Dengkul sama ini toh. Saya dulu pernah mau diajakin sama temen untuk itu, tapi ya saya dulu sempat diajak. Nggak berani aku. Cuman aku pikir juga gini loh. Aku kayak seakan-akan kayak satu, misalnya ya, aku kalau mau jahat nih, misal, Mas tadi udah ada bau-bau mau pesan web sama saya. Tak beli dulu. Sok-sokan saya terus ngomong, Mas ini ada, tapi harus ditebus, itu bisa juga kan. Tapi aku nggak. Bahaya juga. Aku istilahnya enggak deh yang gitu-gitu kayaknya kok. Aku dulu pernah mau diajak teman juga begitu, teman dulu ya. Tapi tak pikir-pikir jahat itu. Janganlah. Karena website itu kan akhirnya jadi pertemanan kan kita, friendly kan untuk menuju kan kita memperpanjang terus gitu masa. Kapan di Jalan Era Kartini itu tangga. Kan gitu kan kayak rumah kan. Kita bertangga masuk jahat-jahatan sama tetangga kita kan. Dan ketemu terus kan nggak enak. Gitu ya. Tapi ya silakan kalau itu bisnisnya memang. Oh iya. Kita ada yang bisa, tapi aku belum deh. Belum ke situ, nggak tahu besok pagi. Besok pagi. Bahaya. Cocok seluruh dunia diambil. Tapi memang itu loh. Makanya kemudian pertanyaanku itu kan dunia website itu betapa unlimitednya sehingga kemudian banyak kesempatan, banyak peluang toh, kemudian saya membayangkan gitu loh. Apakah itu memang apa ya? Memang iya. Ini durasinya masih Bu? Membuat 10 jam. Oh iya. Sampai dia bilang, saya sudah nggak kuat nih. Oke. Selagi masih ada pertanyaan, tak tanyakan. Oh iya. Terus? Atau ada yang mau jelaskan dong. Karena kita sama-sama belajar tentang dunia ini. Website gitu ya. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya apakah memang kemudian unlimited kesempatan di dunia? Banget. Sekarang kalau kayak tadi kita ngomong teddy.com udah kepake, ya udah bikin teddybear.com gitu. Atau teddycorbuzier.com gitu kan bisa. Iya Bang. Bukan saya Om. Bukan saya Om. Kak Eva Om mau ke temanmu Om. Kan sama-sama podcast. teddycorbuzier.com. Panggil dia Om, jangan tidur saya Om. Karena kan istilahnya kita tuh tinggal nyari nama yang eye catching gitu. Iya betul. Oke, berarti artinya kalau ada orang bermimpi dengan dunia website itu sangat punya peluang. Apakah kemudian petani website ini juga melakukan treatment itu atau gini? Maksudnya gini, kemudian apakah tanda petik menjual mimpi ke klien sama klien? Wow. Enggak sih, menjual kita kerja kok. Kerja. Enggak saya membayangkan gini loh, teman-teman yang punya usaha di dunia website kan otomatis dia juga ingin memperkenalkan produknya itu. Saya ingat ada tamunya, maaf tadi karena kita menyebut Deddy Corbuzier, Om Deddy itu tamunya ada dari Jogja. Dia juga melakukan treatment seperti Anda, jualan website kayak gitu. Oh iya. Sama itu yang hasilnya katanya per bulan sampai puluhan miliar. Gila itu. Puluhan miliar katanya. Iya, kalau udah itu real ya. Ya iya. Tapi maksudnya gini loh, untuk dia iya gitu loh. Kan yang ditanyain iya dianya, bukan aku. Kalau aku harus kerja Mas, kan aku petani. Oke. Kalau jebakannya iya. Awas tukang pajak datang. Enggak sih. Oke. Tukang pajak tahu kok rekeningku berapa. Ya kan disimpan ke rekening Mak Lanang. Saudara saya dari adiknya di TV juga mau dia parkir. Aduh, kacau ini. Oke, kalau bicara ke depan sebenarnya apa yang diharapkan Anda dengan petani websitenya? Harapannya? Jadi gini, petani website itu kan ya itu tadi pilihan untuk salah satu tool promosi desain, gaya promosi melalui desain. Tapi aku pakai medianya adalah website. Gitu loh. Website yang bukan sekedar website. Yang ya tetap harus asik, menarik gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau kedepannya gimana? Itu tadi sebenarnya petani website itu kan ada di bawah namanya sinergi kan. Nah, sinergi itu nanti ya itu tadi mau bikin bukan metaverse. Dunianya sinergi first enggak sih. Jadi kita tuh punya ada keluarga. Ini apa gitu. sih sebenarnya? Di sinergi itu apa? Sinergi itu intinya ada desain grafis dan kreatif. Ini properti juga Mas, properti untuk bangun rumah gitu. Bukan maksudnya properti untuk misal kayak pengadaan. Oke. Properti untuk misal pengadaan seni. video klip. Apa ya namanya? Kostum.
Ya, properti juga itu. Untuk properti seperti itu. Bangunan, ya. Jadi intinya kita tuh bekerja di ruang kreatif gitu loh. Itu namanya sinergi lah salah satunya si petani website. Makanan. Universe-nya tuh Itu. di situ. Itu pahlawan-pahlawannya sinergi. Itu Tapi kayak- kan ini kita fokus di petani website-nya dulu. Saya kan mau baca itu sebenarnya. Jadi, apalagi yang terlewat dari petani website. Jadi mencangkulnya kapan ya? Wah, puncak lah. Online terus loh. Online terus ya. Ayo. Silakan nanti cek di petani website ya teman-teman untuk lebih detailnya. Petaniwebsite.com atau kalau Instagramnya di Silvana Fatila. Enggak ada petani website Instagram. Belum. Itu silakan Biar dibuat. lebih personal, lebih intim. Oke, silakan itu dibuat. Sebentar ya. Oke, ini ada apa lagi ini mau kita dibawakan oleh lagi. Teman-teman, barangkali memang tantangan kita saat ini adalah persoalan mungkin nggak memahami harus masuk ke dunia website. Nah, sebenarnya menyediakan konsultasi itu enggak. Kaos, Bro. Silakan dibeli kaosnya berapa harganya? Bisa ada kalau di petani. Desain website. kaos juga buat kaos jualan kaos juga. Iya. Tapi kan kita hari ini fokus di petani website. Yes. Makanya kita nggak cukup 3 kali, Mas. Untuk petani websitenya. Bukan yang lain. Ya ini memang hari ini kita bicara petani website karena Nah, sejak awal ini saya fokus ke berpikir petani dulu. ada perempuan yang bertani website. Nah, itu aja sih clue-nya Tapi yang ada di powered atasnya. by Silvana Fatila. Terima kasih. Ini sponsornya sih Biar pribadi. lebih intim. Sponsornya pribadi, Bro. Nih, Mas. Ini untuk saya. Iya langsung dong. dipakai. Wah, terima Ukurannya kasih. cukup nggak? Dicukup-cukupin, saya sudah gendut di sekarang. Tak pakai langsung lah. Biar nanti nampak di sana. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini berapa harganya? Saya Ya ampun, double 3. biar hangat. Aduh, sekarang saja jeneng di endorse. Makasih ya ini. Ditarik ke bawah biar kebaca. Ini tolong dibaca, jangan lupa Powered by Silvana Fatila. sponsor utama. Silakan dibeli kaosnya. Nanti ada di petani website ya. Oke, siap. Nanti dicek di petani website berapa harganya dan seterusnya. Paket termurah berapa kalau buat website tempat Anda? Portfolio 2,5. 2,5 juta. Paket itu sudah berapa apa namanya? Speknya apa itu? Nama, domain? Iya, udah dapat sama setahun Desain? udah beres. Terus Hosting berapa ini? 1 giga. 1 giga. Hosting SSD ya, Sen? Oke, berarti itu Jadi aksesnya cepet. nama domainnya, desainnya, terus kemudian SSD 1 giga. Terus 2,5. enak karena Apalagi? bisa konsultasi pengennya apa, Nah, itu loh sukanya sebenarnya. apa. Itu Kadang-kadang- istimewanya. Kadang-kadang kita itu buat website Jadi nggak dicuekin. teknis banget, Dicuekin selesai. lebih ngesul. Disukup. Jadi kalau mau bikin website yang ngesul, itu di petani website. Silakan ke petani website. Kok, tapi ngomong-ngomong ini kenapa buat kayak gini itu apa sih? Ya kan sekarang Valentine. Pusing, nggak masuk kenapa buat makanan bukan website? Loh, website juga iya, makanan juga iya. Kan kita kalau makan sesuatu yang indah itu juga. Tadi cuma mau nanya kenapa buat itu dan jawab. Oke. Enak loh Mas, nanti Kita makan dicicipi setelah ya. itu karena setelah ini bahaya kalau makannya pas sambil ngobrol-ngobrol. Habis banyak. Ini coklat. Oke, kalau kemudian bicara petani website relasinya dengan anak muda, lulusan IT misalnya atau mungkin para penggerak medsos, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Maksudnya? Angel ya? Ya bergabung denganku atau Enggak, balik lagi ini ruangnya beda gitu Oke. loh Mas. Enggak, artinya kemudian pada anak-anak muda ini loh. Untuk kemudian apakah saya harus memilih jalan di dunia internet website atau tidak itu enggak. Oh. Saya tuh lagi bayangkan Sebenarnya gini loh. karena kan mereka sudah masuk medsos, Iya. game. Intinya tuh kita kan mengikuti aja tuh. Sekarang kita tuh udah bukan pilihan lagi mau ikut atau enggak, kita harus ikut sekarang. Kalau Mau aku tidak pikir mau gitu ya? iyalah gitu loh. Jadi misal WhatsApp, masa kita mau pakai SMS? Yes. Oke, SMS masih perlu Masih kita, ada, masih masih bisa ada. gitu. Inbox Tapi masih ada. bukan berarti kita menolak WA misal. WA tetap kita butuhin gitu loh. Nah, gitu. Jadi seakan-akan kita menggunakan bahasa itu, kita kalau nggak untuk berkomunikasi kita kan butuh bahasa. Anggaplah Facebook, WA itu bahasa kita gitu loh. Untuk akhirnya orang paham, mengerti maksud kita, kemauan kita, maunya kamu. Itu ya komunikasi kita melalui itu gitu loh Mas. Oke.
Sebenarnya saya bayangkan kan teman-teman sudah masuk ke dunia era digital ya, era media sosial, era pokoknya sudah masuk ke internet. Nek rasisan yang website itu tuh rugi ini Mas. Saya itu semua tak sampaikan ke mereka itu loh. Nah, Kan ya percuma aja gitu. ya itu tadi kita bangun rumah. Mungkin mempersiapkan untuk dunia baru itu kita punya website dulu deh. Itu. Jadi Ini nanti akan jadi clue untuk selanjutnya. Nah. Jadi teman-teman ini baru episode 1 ya. Karena saya ini harus ngobrol dengan Kak Eva itu tentang meta universe. sebenarnya saya tuh juga ngerti bangsa dunia perinternetan tuh juga nggak terlalu sih. Cuman saya Lebih dulu. awalnya itu karena bukan butuh sih, ada kok ini bisa dimanfaatin nih gitu loh. Jadi kenapa enggak gitu loh. Aku cuman mikirnya simpel gitu sih. Bukan berarti terus yang sebenarnya nggak butuh seakan-akan dibutuh-butuhin. Oke. Diada-adain enggak. Kita udah tinggal pakai kok, kenapa nggak dimanfaatin gitu. Satu peristiwa penting dalam hidup saya. Ini saya curhat kalau ini. Ketika ada Facebook, saya cuma buat akun personal. Tapi ada kakak senior saya. Namanya sebut aja namanya Eko Nuryono gitu ya. Itu membuat fanpage zaman itu, Info Seni Jogja dan Wis, keren. sama Friendster. Terus saya bilang, ngapain gue cah nem gue kok yang ngono iki?" Ternyata dia sukses gitu loh. Aku kan, oh iya. Aku saat itu sempat gitu. Padahal dia lebih senior banget ya. Sebenarnya poinnya di pengelolaan sih mas. Dan melihat peluang kan? Melihat peluang. Artinya Ya sangat. ketika kemudian aku gak berpikir begitu, dia sudah. Itu kan beda. Tuh iya. Dan enaknya kalau di website tuh apapun bisa dipasang di situ, dari mulai video, bahkan mungkin game 3D galeri sekarang bikin 3D galeri. Nah itu bisa ditaruh di website. Dan kalau website itu lebih asiknya tuh dia hierarki. Jadi kayak misal websitenya Mas Teddy bisa kelihatan 2016 dia upload apa ya, ntar nanti 2017 apa aja, itu hierarki urut. Jadi kita nggak loncat-loncat kronologinya. Yes. Kalau di website enaknya gitu dan terklasifikasi. Misal kita mau bikin album, oh tempatnya beda. Nanti kita mau bikin kontak, tempatnya beda. Jadi maksud websitenya saya itu bukan teddykuseri.com, suarapemudajogja.com ya kawan-kawan nanti enggak. Oh digoleki ra ono, iya ngapusin. Nah, nanti silakan portofolio tentang produknya petani website Salah yang saya satunya, buat klien namanya Suara Pemuda Jogja. nanti diakses, dibaca-baca. Itu ada linknya ke Twitter, linknya ke YouTube, linknya ke apa. Nah itu redaksinya Mas Teddy sendiri. Kalau Suara Pemuda bukan Saya dan kami. teman-teman. Jadi petaninya dipegang sendiri, dia bertani secara mandiri. Saya beli lahan. Dia bertani Sewa nih ya. sewa Lahan ya. Wah susah ternyata nggak punya sendiri. Jadi aku minta sertifikat yang mau tak gadein. Oh gitu. Ke bank. Dimahalin dulu. Oke, mungkin ada yang terlewat kalau ingin tentang apa ya? Saya butuh motivasi khusus untuk kemudian kita ketularan ke para pendengar juga tentang urgensitas. Kita perlu ini membuat website sebelum melangkah ke meta universe. Wah. Tadi sudah disebut sih sebenarnya, cuman kenapa kita perlu itu? Identitas kah? Atau itu memang rumah atau memang itu? Kalau saya secara pasti untuk metaverse itu bayangan saya kan itu nanti kan 3D ya. Dan bentuk kaplingan tanahnya lebih kelihatan gitu loh, tidak imajinatif lah ya. Kalau kayak di www ini kan kita seakan-akan menganggap website itu sebagai tanah atau kaplingan tanah kita itu kan masih sebatas imajinasi dan dia 2 dimensi kan gitu. Nah, tapi mungkin itu nanti akan saling terkait gitu loh. Jadi ya kayak sekarang contohnya nih kayak sosmed. Misal sosmednya Suara Pemuda. Yes. Ntar integrate sama website-nya Suara Pemuda. Nah, nanti suatu saat mungkin ada di Meta juga. Yes. Ada di situ redaksinya si Suara Pemuda gitu. Muncul di situ. Nah, jadi otomatis kan orang nggak missing gitu loh. Yeah. Itu udah saling terkait gitu loh, Mas. Kita belum ngomongin metaverse tapi isu metaverse. Jadi sebenarnya luar biasa. Itu masih prototipe kan. Masih prototipe. Tapi sudah mungkin untuk kalangan jet set udah bisa lah gitu. Tapi itu nanti pasti akan sampai ke kita kok gitu, dan kita nggak bisa nolak. Ya. Kita masuk sudah aja. zamannya.
Kalau yang Nggak terakhir perlu isunya ditakutin juga sih, aku pikir ikut aja. beritanya kan serem. Seru-seruan aja. Munggah haji online. Menikah online apalagi kemarin tuh. Iki loh, Mas. Saya yang paling nggak ada apa nggak besok di metaverse itu apa? Tukang pijet, Mas. Ada nggak? Susah ya. Itu kan harus benar-benar. Pijet otak. Tapi nggak ngerti karena besok Tapi kan bisa akan jadi. ada gloves-nya kan. Iya, sangat mungkin. Nah, sekarang aja ada yang kursi bisa mijit. Ya, Itu duduk bisa. gitu. Iya. Jangan-jangan itu juga bagian Dan nanti- metaverse ya. Kita ikutin aja. Siapa sih yang nyangka tahun 2000 akan ada Facebook ya? Iya, nggak ada yang ngerti. Tiba-tiba Bahkan ada awal terus. mulanya saya nggak ingin punya Facebook, ya ternyata harus buat kebutuhan. Buat apa sih kita Aplikasi. punya Ternyata ini? butuh. Ternyata perlu. Ya karena itu bahasa, jadi kita mau nggak mau kita menggunakan untuk akhirnya kita berkomunikasi. Gitu. Oke, kita sudah ngobrol 1 jam lebih. Banyak ya, tapi ini belum terkulik semuanya. Maaf Tetapi loh kalau ada yang teman-teman kalau kepingin tahu lebih banyak, nanti silahkan berkunjung di sini. Raketok Silvana Fadilah, ini IG. Ini besok jadi metaverse-ku ini. Ini metaverse-nya sini. Barangkali nanti di virtual sana aku itu yang punya paling kacau. rumah Gimana namanya di metaverse ini gitu. Silakan ya. Paketannya tanya sendiri Nanti atau samping-sampingnya jadi mahal nggak? Kayak punya siapa? Yang mahal, Kayaknya tuh mahal yang itu di ya. Metaverse. apa? sudah ada yang Penyanyi beli, sampingnya siapa? sudah dibeli mahal itu. Nah, Oh, sudah. sudah. Oke, oke. Saya nggak mau di sampingmu. Mesti disuruh bantu nyetak nanti aku. Tolong dong dicetakin. Waduh, saya harus nyetak. Mas tunggu ke. Sama klien aku neng omah Joko Pit. Oke, terima kasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol makasih kita sekali. petang kali ini. Jangan kapok kita di Maaf ya kalau ada salah-salah kata dan lain-lain. Aku punya keterbatasan. episode selanjutnya kita akan bahas tentang metaverse itu. Dan nanti ada yang Miss Universe aja deh. mau. Dan yang ketiga sebenarnya tadi belum saya sempatkan, saya kenal dengan beliau itu di acara sastra dan dia sebenarnya sangat Kapan-kapan puitis. saya ngomongin sastra Itu deh. edisi ketiganya. Pokoknya tak booking 3 kali karena yang ketiga ini juga menarik. Tadi saya bilang Jangan ngomong sekarang. enggak, yang saya bilang itu kadangkala dunia real dan dunia media sosial itu 2 hal yang berbeda. Tadi Yoi. di awal karena bilang di real seperti ini ya, tapi ternyata kalau di WhatsApp Anda berteman dengan WhatsApp beliau, nanti jangan lupa minta WhatsApp-nya di sini. Tahu aku iklan itu di endorse. Itu beda. Nanti lihat story-storynya sangat puitik dan itu mengingatkan saya dulu bertemu pertama kali di sastra. Kak Eva membuat semacam digital performance-nya, Video mapping. video mappingnya Nunung Deni Puspitasa. Oke, kita akan ke sana besok edisi ketiga. Terima kasih waktunya. Sampai Makasih jumpa sekali di Mas lain tadi kesempatan. Corbuzier. Sorry Om, bukan saya Om. Tidak dia, tidak dia. Iya. Sampai jumpa di Kamis Bisnis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya, jaga kesehatan.